Pedro Acosta memiliki beberapa hal yang banyak orang menyebutnya lebih hebat dari Marc Marquez. Terutama setelah ia mampu tampil bagus di beberapa seri awal MotoGP 2024 ini, termasuk raihan podium beruntun di Portugal dan Amerika. Jika membicarakan yang sekarang, tentu Acosta sangat mengagumkan karena bisa langsung bersaing dalam perebutan podium meski tidak menggunakan motor juara. Seperti diketahui, Acosta saat ini hanya membalap untuk tim satelit KTM yakni GasGas Tech 3. Sebagai pembalap tim satelit, tentu Pedro Acosta tidak mendapat keistimewaan seperti pembalap pabrikan pada awalnya. Sebaliknya, Marc Marquez saat naik ke kelas utama pada 2013 lalu langsung memperkuat tim Repsol Honda dengan tunggangan RC230 versi terbaru yang bahkan sebelumnya sudah kompetitif dipakai Dani Pedrosa dan Casey Stoner. Lalu ada faktor usia. Pedro Acosta debut di kelas utama MotoGP pada usia 19 tahun. Sementara Marc Marquez berusia 20 tahun saat pertama kali naik ke ajang MotoGP. Kemudian kita juga bisa membahas mengenai statistik sebelum dua rider masuk ke kelas Premier. Dari data, Marc Marquez kecil memulai karir juniornya di dunia off-road, kemudian baru beralih dan sukses di road race pada usia 14 tahun. Bakatnya mulai terlihat banyak orang ketika balapan di CEV Buchler 125cc, ajang balap kelas junior sebelum lahirnya CEV Moto3. Marquez menjalani debut di kelas GP 125cc pada 2008, dan kemudian meraih kemenangan pertama sekaligus titelnya pada 2010. Musim itu ia meraih 10 kemenangan, dengan 2 kali naik podium sebelum akhirnya debut di kelas Moto2 pada 2011. Ia bisa saja mengunci titel Moto2 pada tahun perdananya, sayangnya Diplopia merenggut gelarnya karena ia harus mundur dalam 2 seri terakhir Moto2 2011. Marc akhirnya kalah dari Stefan Bradl, namun berhasil tampil menggila semusim setelahnya dengan raihan titel Moto2 pada 2012. Sementara itu Pedro Acosta yang lahir pada 2004, sudah menjadi juara di ajang balap anak-anak Spanyol pada usia 13 tahun. Setelah itu ia masuk ke ajang CEV Moto3 sejak 2018, dan berhasil finish 3 besar klasemen akhir pada tahun ketiganya di ajang tersebut. Sambil balapan di CEV Moto3, Acosta juga mencatatkan prestasi di Red Bull Rookies Cup, menjadi runner-up pada 2019 dan juara pada 2020. Pada 2021, Acosta pun memulai debutnya di kejuaraan dunia Moto3 dan langsung meraih titel pada musim perdananya. Ia hanya meraih 6 kemenangan, namun hal itu cukup membawanya menjadi juara dunia Moto3 dan promosi ke Moto2 pada 2022. Moto2 2022 tampaknya tak terlalu berpihak kepadanya, meski ia berhasil mengakhiri musim di peringkat 5 dengan 3 kemenangan. Barulah pada 2023 lalu ia tampil mengesankan di Moto2 hingga berhasil meraih gelar juara dunianya. Jika dibandingkan seksama, pada kelas junior sebelum Grand Prix, Acosta unggul jauh dari Marquez. Acosta berhasil meraih titel di musim perdananya di Red Bull Rookies Cup, juga bersinar di CEV Moto3, sedangkan Marquez tidak. Di kelas 125cc, Marquez juga masih kalah karena butuh 3 musim sebelum meraih gelar, sedangkan Acosta langsung berhasil tampil dominan sejak debutnya di Moto3. Hanya saja dari catatan kemenangan saat musim juaranya, Marc Marquez unggul jauh karena berhasil meraih 10 kemenangan, total 12 podium, dan 12 pole position. Sedangkan Acosta hanya meraih 6 kemenangan, total 8 podium, saat menjuarai Moto3 2021. Di kelas intermediate Moto2, Marc Marquez bisa dikatakan unggul jauh karena langsung bertarung titel juara dunia pada 2011 atau musim perdananya di Moto2. Jika tidak mendapat masalah mata, ia berpeluang besar meraih titel juara dunia Moto2 pada musim debutnya. Sedangkan saat sama-sama menjuarai Moto2, Marquez juga lebih unggul karena mencatatkan 9 kemenangan dan 7 pole. Sementara Acosta hanya mencatatkan 7 kemenangan dengan 3 pole saja sepanjang musim. Kalau menurut kalian siapa yang lebih unggul nih? Apa Acosta akan tampil mengejutkan di musim perdananya di kelas MotoGP? Kalau menurutmu siapa lebih jos?